semua, perkenalkan nama saya Graciela Maria Lopez, NIM 2312100. Di sini saya akan meresu materi-materi mata kuliah pendidikan kewarganegaraan yang diberikan selama 1 semester ini. Materi pertama, hakikat demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Ini memungkinkan keterlibatan aktif warga dalam proses pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Berikut ini adalah bagian-bagian dari demokrasi. 1. Demokrasi sebagai sistem nilai, terdiri dari kesetaraan, kebebasan, toleransi. 2. Demokrasi sebagai sistem politik, terdiri dari trias politika, pemisahan kekuasaan. 3. Partai politik dalam demokrasi, terdiri dari sarana partisipasi, kontrol pemerintahan, agresi kepentingan, dan pendidikan politik. Yang keempat, pemilu dan sistem perwakilan, terdiri dari pemilihan perwakilan, akuntabilitas. Yang kelima, pendidikan demokrasi, terdiri dari kurikulum, pelatihan guru, dan partisipasi masyarakat. Yang keenam, tantangan dalam demokrasi, terdiri dari kesenjangan sosial, polarisasi politik, dan apasitas warga. Yang ketujuh, peran masyarakat dalam demokrasi, terdiri dari pemantauan advokasi dan partisipasi. Materi yang kedua, harmoni kewajiban dan hak negara dalam warga negara. Negara dan warga negara saling terikat oleh kewajiban dan hak yang harus dijaga. Keseimbangan ini menjamin kesetaraan bersama dan mendorong kemajuan yang seimbang. Berikut adalah bagian-bagian harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Terdiri dari kewajiban negara terhadap warga negara, perlindungan, penyediaan layanan, dan pembangunan. Yang berikutnya, hak warga negara terhadap negara, terdiri dari hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial. Yang berikut, kewajiban warga negara terhadap negara pembayaran pajak, terdiri dari pembayaran pajak itu sendiri, ketaatan hukum, partisipasi politik, dan bela negara. Yang berikut, hak negara terhadap warga negara, terdiri dari ketaatan, keamanan, dan pembayaran kewajiban seperti pembayaran pajak. Yang berikut, keseimbangan, terdiri dari kewajiban dan hak kolaborasi, keseimbangan, dan kesetaraan bersama. Berikutnya, peran pemerintah dalam menjaga harmoni pembuatan, regulasi, dan penegakan hukum, terdiri dari penegakan hukum itu sendiri dan fasilitas dialog. Materi yang ketiga, menjadi warga negara yang baik dan terdidik. Menjadi warga negara yang baik dan terdidik dalam masyarakat demokratis adalah kunci untuk membangun negara yang adil dan makmur. Hal ini dapat mencakup pemahaman akan hak dan kewajiban yang kita miliki dalam partisipasi aktif dalam proses demokrasi dan kontribusi dalam membangun masyarakat. Itu terdiri dari 1. Pemahaman hak dan kewajiban warga negara. Itu terdiri dari hak-hak konstitusional, hak kewajiban negara, kewajiban hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. 2. Partisipasi aktif dalam proses demokrasi, terdiri dari pemilihan umum, terlibat dalam kegiatan masyarakat, pengawasan politik. Yang ketiga, kontribusi dalam pembangunan masyarakat dan negara. Itu terdiri dari pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, dan inovasi dan kreativitas. Yang keempat, menghargai keberagaman dan toleransi. Yang kelima, kepedulian kita terhadap isu-isu sosial dan lingkungan. Yang keenam, pengembangan diri melalui pendidikan yang ada. Yang ketujuh, mewajibkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang berikutnya, kita masuk pada materi yang keempat. Kewarganegaraan membentuk tata sikap kita dan nilai kewarganegaraan. Itu adalah sebuah fondasi yang penting dalam membentuk tata sikap dan nilai yang dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang harmonis dan maju. Dengan menghargai kebinekaan kita, dapat memiliki kemampuan dalam bekerja sama, sifat amanah, kepekaan sosial, dan kecintaan kita pada masyarakat serta negara. Warga negara dapat berkontribusi juga secara positif. Materi yang itu terdiri dari 1. Menghargai kebinekaan, terdiri dari keberagaman budaya, persatuan dalam perbedaan.
Yang kedua, toleransi dan empati. Materi yang keduanya, kemampuan bekerja sama terdiri dari kolaborasi, komunikasi, pemecahan masalah yang ada, dan kepemimpinan. Yang ketiga, sifat amanat terdiri dari integritas, tanggung jawab, akuntabilitas, dan kepercayaan. Yang keempat, kepekaan sosial terdiri dari empati, kepedulian, partisipasi aktif, keadilan sosial. Yang kelima, kecintaan tinggi terhadap masyarakat terdiri dari membangun hubungan kita sendiri, berkontribusi aktif, menjaga keharmonisan. Yang keenam, kecintaan tinggi terhadap bangsa dan negara Indonesia. Itu terdiri dari nasionalisme, patriotisme, dan pengabdian. Yang berikutnya kita masuk materi yang kelima. Materi yang kelima itu tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu sendiri adalah sebuah konsep yang menyeimbangkan persatuan nasional dengan kemandirian daerah. Hal ini memungkinkan daerah untuk mengelola dan mengembangkan potensi-potensi sendiri di daerah itu. Namun tetapi terkadang dalam bingkai kesatuan Indonesia ada beberapa materi-materi yang perlu dipahami. Yang pertama, satu, dinamika pelaksanaan otonomi daerah. Itu terdiri dari desentralisasi, pembagian kewenangan, dan peningkatan kapasitas daerah. Yang kedua, tantangan otonomi daerah itu terdiri dari kesenjangan kapasitas, konflik kepentingan, dan disparitasi. Yang ketiga, peran pemerintah pusat itu terdiri dari koordinasi dan pembinaan. Yang berikutnya, pengawasan dan evaluasi. Yang berikut, fasilitas dan dukungan, dan pengaturan pembagian kewenangan. Yang keempat, hubungan pusat dan daerah itu terdiri dari koordinasi, kemitraan, dan keselarasan. Yang kelima, peran serta masyarakat itu terdiri dari partisipasi, transparansi, pemberdayaan, dan kolaborasi. Yang keenam, isu-isu krusial itu terdiri dari desentralisasi fiskal, disparitas, pembangunan, dan kapasitas kelembagaan. Yang berikutnya, peran pemimpin dalam daerah. Yang ketujuh, harapan untuk masa depan itu terdiri dari keseimbangan pembangunan, inovasi daerah, kesetaraan rakyat, dan persatuan bangsa. Yang berikut kita masuk pada materi yang keenam. Materi yang keenam itu tentang urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional dan bela negara itu sendiri merupakan fondasi penting bagi sebuah negara untuk mempertahankan kedaulatan, keamanan, dan kesetaraan rakyatnya. Tantangan yang dihadapi mencakup berbagai aspek, dari aspek eksternal hingga gejolak internal yang dapat menggoyangkan persatuan bangsa. Yang pertama, definisi dan ruang lingkup ketahanan nasional. Definisi ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk menjaga keutuhan wilayah, identitas, dan sistem nilai yang dianut dari berbagai ancaman, baik eksternal maupun internal. Yang kedua, ruang lingkup. Ruang lingkup ketahanan nasional itu mencakup aspek pertahanan, ekonomi, sosial budaya, sumber daya alam, serta teknologi dan informasi. Yang kedua, tantangan dan ancaman terhadap ketahanan nasional. Itu terdiri dari ancaman eksternal, ancaman internal, dan isu kontemporer. Yang ketiga, peran warga negara dalam membangun ketahanan nasional. Partisipasi aktif, kewaspadaan diri, kepedulian lingkungan, kebanggaan terhadap bangsa. Yang keempat, konsep dan implementasi bela negara. Itu terdiri dari kesadaran berbangsa, keyakinan pada Pancasila. Keyakinan pada Pancasila itu sendiri dapat membangun Indonesia menjadi lebih baik lagi. Yang kelima, membangun komitmen kolektif kebangsaan, kerjasama, gotong royong, dialog, solidaritas. Yang keenam, strategi dan kebijakan pemerintah dalam penguatan ketahanan nasional. Itu terdiri dari kebijakan pertahanan, kebijakan ekonomi, kebijakan sosial budaya,
kebijakan teknologi, dan informasi. Sekian dan terima kasih.